Kita buka kain kapan, alhamdulillah wujud itu bang. Dengan mata kebuka si duitnya itu turun bang dari atas plafon itu, terbang ya ke kardus itu sampai penuh itu kardus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bade dari channel Jelajah Malam. Kali ini kita masih berada di Banten dan menemui seorang narasumber di samping saya ini yang ganteng ini dengan Kang Irfan ya. Kang Lepan. Kang Lepan. Siap. Oh, Kang Lepan. Oke. Kang Lepan ini akan menceritakan tentang apa ya? Saya akan menceritakan perjalanan mencari uang goib bang. Mencari uang Uang goib. goib. Ya. Ini kakak sendiri atau sama teman-temannya ini? Saya berikut teman-teman. Oh, oke. Iya. Tahan dulu, Siap. Kang. Oke, Sobat Jelajah Malam, pasti penasaran kan dengan ceritanya Akang yang satu ini. Bagaimana cerita selanjutnya? Monggo silahkan. Jadi dulunya itu sih saya itu kan sering narik-narik benda pusaka gitu kayak mustika-mustika atau pedang, golok, keris lah ibaratnya gitu kan. Nah awal seketika saya ketemu rombongan orang-orang yang sering mencari uang goib lah ibaratnya. Jadi perjalanan itu kurang lebih selama 2 tahun itu bang. Saya mengikuti rombongan itulah itu. Jadi rombongan mencari uang-uang goib emas ibaratnya itu kan. Iya. Jadi kan pertama emang kan diajak sama beliau, ayo kita nyari uang gaib, mungkin ada rezekinya di situlah ibaratnya kan. Otomatis kan saya kan namanya juga manusiawi lah, tergiur lah kan bang ya, tergiur lah. Jadi saya ngikut lah dengan rombongan itu untuk semua ada yang biayai, jadi ada donaturnya. Diajak ke satu tempat itu bang ya. Dulu itu selama 7 malam kita tirakat di satu rumah itu. Itu masih di arah Banten juga? Atau Daerah udah Banten keluar dari juga. Banten Ya, juga? tepatnya lah di perkidulan lah gitu. Iyalah, iya. Jadi kita selama 7 malam kita tirakat. Segala sesuatu kan ada syaratnya kan, harus motong ayam, motong kambing. Itu juga kita menggunakan itu. Oh, Dengan dupa, dengan misalkan mohon maaf kayak dupa apel jin, minyaknya. iya. Nah, jadi proses itu kita selama 7 malam itu kita 3 hari puasa itu. Semuanya Semuanya. harus Iya, puasa. semuanya harus puasa. Jadi itu kan ada satu ruangan kayak kamar lah ibaratnya kan. Jadi itu ditutup sama kain kapan itu. Nah, lampu kita matiin pas kita sudah beres ritual itu ya. Udah segala sesuatu udah kita potong, udah beres ritual. Pas ada jamnya kita buka itu. Oh, jamnya khusus. Ya, ada khususnya itu. Jam berapa, Bang? Untuk waktu itu? Jadi dulu itu jam 2:30 lah. Pagi dini hari Pagi. kan? Kita buka kain kapan, alhamdulillah wujud itu bang. Nah, si uang itu pun satu kamar lah. Satu kamar. Satu kamar. Jadi tingginya ini segini bang. Tingginya adalah 1 jengkal lah tingginya. Iya. Lebarnya ada hampir 2 meteran itu. Tumpukan uangnya itu. Ya. Bisa, itu uang itu dalam pecahan berapa? Pecahan 100.000 sama dolar. Wow. Jadi kebagi 2 itu bang. Iya. Jadi apa ya, satu sekat dolar, satu sekatnya 100.000 semua. Bisa dibilang itu mungkin jumlahnya miliaran ya, Bang ya? Lebih bisa jadi bang, karena kan ada dolarnya itu bang. Iya. Jadi kan yang masih aneh gitu bang ya. Jadi kan udah wujud kenapa nggak bisa digunain gitu. Nah, itu kenapa itu, Bang tuh? Jadi kan kita juga kan seneng lah ibaratnya kan ya. Kita coba keluar ruangan itu, jadi si duitnya itu berubah jadi kertas kosong lah ibaratnya. Jadi kosong lah itu. Jadi udah nggak ada gambar, udah nggak ada. Berarti di ini
uangnya itu Ya, kalau dibawa keluar kamar. di kamar masih berwujud itu bang. Heeh. Nah pas keluar ruangan berubah jadi kertas kosong. Oh gitu. Mungkin ada syarat yang kurang atau mungkin belum hak jodohnya ibaratnya gitu. Pas ganti harinya itu kita ngitung jamnya lagi. Kita ritual lagi, kita potong api itu bang 2 itu Berarti ini di tempat yang sama. di tempat yang sama. Nah, mohon maaf nih Kang. Tempat ini tuh kalau boleh digambarkannya adalah sebuah rumah tua, apa di sebuah gunung, apa situs, atau seperti apa tuh yang Itu mohon izin bang di ya, satu rumah. situ rumah. Ya, satu rumah. Di tempatnya itu di satu rumah, kita ritualnya di situ. Rumah salah satu Rumah berarti? salah satu penduduk situlah ibaratnya. Oh, tapi emang sudah terbiasa Sudah terbiasa digunakan untuk digunakan untuk ritual seperti itu. dan mohon maaf nih Bang, Iya. apakah yang punya rumah itu kalau boleh dibilang orang sekarang itu orang pintar atau dukun dan sejenisnya? Kalau Bukan. tahu saya yang punya rumah itu sama orang pintar juga. Oh, Karena kita itu diundang sama diundang. yang punya rumah itu. Diundang. Nih, ibaratnya minta bantuan lah ibaratnya. Minta bantuan buat nyimpulin si uang ini. Ntar hitungannya berapa persen lah ibaratnya itu bang. Oh gitu. Oh, oke, terus Bang. Pas waktu itu kan udah gagal tuh bang ya. Nah, kita selang berapa hari kita nyoba lagi. Tapi dengan beda media gitu. Beda media, Beda media. beda sesaji awal. Saja Iya. yang awal beda Heeh. ritualnya beda lagi lah Ritualnya ibaratnya gitu. gitu kan. Dan kapasitas orangnya juga dibagi. Tadinya di kamar itu 7 orang, jadi yang 3-nya di luar, jadi 4 di dalam itu. Tapi sama-sama ritual nggak? Sama ritual. Jadi yang di luar kamar itu ngebantu, kalau ibarat kata ritualnya gitu, bantu juga. Tapi yang kedua itu kita sedia kardus. Iya, Sedia kardus itu 7 kardus itu bang. kardus kosong nih. Kardus kosong ya. Iya. Nah, dengan mata kebuka itu jadi si duitnya itu turun bang dari atas plafon itu, terbang ya ke kardus itu sampai penuh itu kardus. Ini duit kepuan gitu atau Iya. lembar jatuh Duit main? lembaran, duit Oh, lembaran jatuh. kayak ujian duit. Kayak Nah, ujian ini duit, bener-bener ya. ujian duit seperti Kayak itu ujian ya. duit lah pokoknya. Iya. Makanya kan, luar biasa kata saya kan itu ya. Bener-bener dari mata kepala. Nah iya bener. Bukan menjem, bukan apa, langsung melek itu bang, langsung turun itu. Itu yang kedua itu Lampunya dihidupin tuh. dihidupin lampunya. Lampunya kita hidupin, jadi kita pengen buktinya gitu kan. Kalau beneran coba turunin. Ternyata turun itu si duitnya itu. Ya. Tapi dengan tadi gitu bang ya, keluar ruangan hilang lagi. Kalau ini hilangnya berarti apa? Gambarnya. Gambarnya Sama hilang. gambar. Cuman ada sebagian kardus itu si duitnya itu kepotong bang gambarnya. Jadi sebelah full, nggak penuh. nggak full ya, sebelah gambar sebelah kosong. Bisa gitu ya. Nah, Nah, itu pas waktu turun itu plafon bolong kah? Atau memang kan abang di situ tuh iya. ada mungkin nggak kalau itu ada orang di atasnya kemudian dia nurunin uang per lembar gitu, kira-kira ada kemungkinan nggak bang? Nggak mungkin bang, Nggak mungkin. karena plafon itu tertutup bang. Jadi ruangan itu nggak ada ventilasi pun nggak ada. Jadi benar-benar tertutup itu ruangan. Mungkin itu ruangan khusus lah ibaratnya. Ruangan itu. Yang kedua gagal, selang berapa bulan kita ada, mungkin kan itu kan rombongan juga kan bang ya. Nah jadi kita diundang lagi ke satu gunung. Ini sama beda rombongan ya? Beda, Heeh. cuman ada 2 yang beda gitu. Iya, iya. Jadi kan di mobil itu kan kita kan udah sepakat lah. Heeh. Kalau udah pikiran satu tujuan ibaratnya. Ternyata ada beberapa rombongan kita tujuannya udah pengen, kalau hasilin pengen beli sawah, Oh iya beli sih. mobil ibaratnya Iya. gitu kan. Jadi kita pergi ke satu daerah, satu gunung gitu. Masih di daerah sinilah ibaratnya Bang, ya. Kita udah nyampe lokasi, kita udah bawa persyaratan, udah ritual di situ kita. Yang 4 kita bikin bundaran itu. Nah, tetap kita media itu si tanah tumbukan itu pakai kain kapan juga. Nah, Di tengahnya dikasih kain. nah Kapan gitu. kasih kain kapan ukuran kurang lebih adalah 10 meteran.
Cukup kain kapan lebar ya. lebarnya. Iya, iya. Nah, udah angin, udah kalau suara-suara yang aneh-aneh mah banyak itu bang. Kayak suara, mohon maaf, suara harimau, kuntilanak atau setan-setan udah mungkin itu jin atau goib-goib yang pengen mengganggu acara kita gitu bang. Itu malam hari ya? Malam hari, tepatnya kita itu malam Selasa itu. Jadi kan sebelum kita ritual itu kita diganggu sama mungkin penunggu makhluk goib di situ kali bang. Iya, iya. Jadi ada satu tim kita itu dilempar itu bang. Dilempar. Ya dilempar. Heeh. Jadi kan itu kan kita udah bikin 4 penjuru kan itu ya. 4 titik nih, 4 titik pojok-pojok. ya, Iya, iya. pojok-pojok. Nah, yang satu pojok itu ada yang narik dilempar sampai 5 meter dia. Sampai palanya pecah juga itu. Soalnya pas jatuhnya itu terbentur kena batu gitu bang. Ya, teman kita itu. Iya, iya. Itu berarti semacam kedorong dari dia duduk gitu. Kena angin tiba-tiba. Kena angin. Karena angin itu kayak apa ya? Kayak angin puting beliung bang di satu tempat itu. Heeh. Angin kenceng, pohon udah inilah, apalagi suara-suara kuntilanak itu kayak nangis atau apa udah macam-macam itu. Oh. Jadi kita tetap fokus, tujuan kita pengen nimbulin si uang goib itu bang. Iya, iya. Nah, dan alhamdulillah itu kita udah 1 jam lebihan dah, hampir 2 jam lah ibaratnya. Dan si duitnya itu langsung ngangkat. Hah? Si duitnya itu jadi kan si tanah nih kita hamparin Kain kafan ya. belum Jadi anterin tadi. ngangkat dia, Kain kafannya ngangkat. ngangkat sendiri. Heeh. Kayak apa ya? Kayak segi 4 ya. tutup lah gitu. Iya. Jadi ngangkat dia. Oh. Nah, pas kita buka, tarik si kain kafannya itu, nah merah semua nyala bang, si uangnya itu. Jadi kayak uang itu kayak ada lampunya itu, Iya, iya. nyala. Padahal nggak ada lampu di situ Padahal ya. nggak ada, posisi itu kita kan tengah hutan kan, center juga nggak ada gitu. Jadi si uang itu keluar cahaya, pas kita pegang berlendir. Oh, lengket-lengket gitu. Lengket ya, kayak ada lendir-lendirnya Iya, iya, gitu. iya. Akhirnya ada satu yang lebih ibarat senior lah itu. Udah taruh lagi gitu kan. Karena rombongan kita ini ada pikiran yang belok katanya. Oh, tadi sudah sepakat bahwa nanti kita harus pikirannya bersih-bersih. Nah, Iya. padahal itu kita minta ampasnya sebenarnya bang. Sudah minta ampasnya itu? Jadi kan kebanyakan orang kan narik-narik uang goib itu kan sering diagal itu. Karena kita, kalau yang dulu itu saya cuma minta ampasnya. Sampah sedikit, iya, nggak berlebihan. berlebihan. Oh, Secukupnya iya, lah, iya, cukupnya. harusnya itu berhasil karena ada satu orang yang pikirannya belok, gagal lah di situ. Gagal lagi. Iya. Ya. Otomatis kan kita kan penasaran kan itu ya, udah nimbul kok nggak bisa gitu. Akhirnya itu ditutup lagi, kita doain, hilang itu si uangnya, hilang langsung. Tadinya angin kenceng itu sampai kayak sunyi lah gitu, nggak ada itu. Langsung hening. Langsung hening pokoknya, nggak ada suara pohon, ada angin, suara apa nggak ada. Satu tempat itu. Akhirnya kita pulang, ada satu yang pikiran belok itu sampai, mohon maaf, lewat itu. Dalam artian lewat? Jadi meninggal. Iya. Oh. Di Nggak lama setelah itu. Setelah itu. Oh. Gitu. Berhubung sering narik kuda nimbul itu kan saking penasarannya. Iya, iya. Jadi kan kita, wah lumayan juga gitu buat kebutuhan sehari, buat beli apa lah ibaratnya gitu. Terus kita ada diundang lagi gitu bang. Jadi kan emang kita kan ada donaturnya gitu ya, donaturnya. Jadi ada yang biayain transportasi atau biaya-biaya kemana, emang beliau lah yang modalin ya. Ini dari yang pertama sampai yang itu sama nggak bang? Sama, Sama orangnya yang itu juga kan? donaturnya itu sama. Oh, iya, iya. Kita diajak ke satu daerah itu, sama itu posisinya masih di dalam rumah bang. Nah itu bukan narik uang lagi, narik emas itu. Kali ini emas ya. Itu sampai potong kerbau itu 3. Wow, bisa dibayangkan tuh berapa itu Berapa biayanya juta itu Iya, beli iya. kerbau kan ya. Potong kerbau 3,
potong ayam cemani ya, Ayam yang cemani, hitam itu iya. 7 itu. Heeh. Kalau syarat-syaratan yang lain mah banyak itu kayak Iya, iya. buah-buahan atau apa buat ritual itu. Heeh. Itu 3 malam gitu, Bang. Pas penarikan emas pas malam ketiga itu, jadi di keramik itu ngangkat, Bang. Keluar di keramik itu. Padahal ini keramik sudah dikesemen dengan bagus ya. Udah itu. Iya, iya. Keramik itu pas si peti itu ngangkat itu, keramik nggak ada yang pecah itu. Oh, jadi tiba-tiba muncul dari bawah Tiga, keramik. ya bawa keramik ngangkat ke Nah, atas. Jadi suara gemuruh tanah itu kedengaran. Ya. Jadi iya. kayak yang apa ya? Air kenceng mau nyembur lah ke atas. Iya, iya, Nah, iya. keluarlah 3 peti. Nah, itu bisa dibawa pulang si emasnya itu. Sekalian peti-petinya berarti di bawah. Iya, sama peti-petinya itu. Tiga peti lah itu. Itu berbentuknya seperti apa, Bang? Jadi emas batangan. Mas batangan. Iya, emas batang Kotak. kotak. Kayak gitu kayak kue Adalah gitu ya. kalau nggak salah 1 batang setengah kilo itu. Wah, Ya. bisa beli tanah 1 kecamatan Oh. kalau dia. Iya, iya. Nah, terus Udah dibawa pulang, ternyata yang punya donatur itu nggak sesuai perjanjian, Bang. Ya, kan rencananya itu kan emang udah tahu kalau di situ tuh ada emas itu yang tiga kotak 3 peti lah. Nah, rencananya awal perjanjian kita itu yang 2 peti buat donatur, yang 1 peti itu buat kita-kita. iya. Nah, ternyata pas udah nimbul, udah dibawa keluar itu. Nah, kita cuman kebagian 1 batang. Oh. Padahal kalau dihitung-hitung pasti lebih lah ya. Gila, Bang. 1 peti aja udah berapa itu Puluhan lah ya. batang. Iya. Nah, dibawalah. Kata beliau kan, ini saya mau bawa dulu ke rumah. Kalian Semuanya ini. semuanya, tapi kalian nih pegang dulu 1 batang. Oh iya. Nah. Akhirnya selang ganti pagi itu emas itu berubah jadi kuningan sari. Akhirnya nggak Kuningan bisa sari. dijual jadi kuningan. Termasuk yang abang bawa itu. Iya. Tuh. Jadi kuningan sari itu. Berarti ini karena keserakahan dari sang donatur Nah, ya. itulah. Keserakahannya. Jadi emang nggak sesuai perjanjian sih sebenarnya. Iya. Nggak sesuai dari omongan. Lama saya, Bang, itu dulu 2 tahun saya ngikutin perjalanan seperti itu. Hah? Terakhir sama narik emas itu. Narik emas di satu, kalau apa ya bahasanya, sesepulah. Heeh. Itu cuman 4 orang. Jadi yang 2 di dalam, yang 2 di luar. Itu sampai 3 kali kita proses, Bang. Malam pertama kita ritual, jadi si petinya itu langsung Nah, kali ini jatuh dari atas. jatuh dari atas. Plafon bersih, nggak ada yang bolong, nggak ada. Langsung buka yang gempa itu. Nah, giliran mau diangkat, nggak bisa diangkat. Jadi kayak ada yang megang lah di bawah. Oh. Akhirnya tenaga kita capek, kita lepasin. Nah, selang 2 hari kita ritual lagi Di tempat yang di sama. tempat ya? yang sama. Nah. 2 kali kita tutup dengan kain kapan. Udah nimbul, kita tutup kain kapan. Pas diangkat, sepertinya itu jalan sendiri, Bang. Gerak sendiri. Iya. Jadi keluar dari ruangan itu. Sepertinya itu. Kan itu kan 1 kamar tapi disekat, Bang. 1 kamar itu. Nah, jadi pas kita udah pegang itu sampai saya juga ke bawah gitu, Bang. Ketarik sama peti itu. Ketarik sampai dia petinya keluar dari tembok itu. Ketiga kalinya kita minta minta petunjuk lah gitu. Kalau misalkan hak, coba wujudin, kasih lah gitu. Pas ketiga kalinya itu si sekatan itu udah dibongkar, Bang, sama yang punya rumah. Sekatan kamar nih. Sekatan kamar itu. Karena yang kedua itu kan kita ke bawah. Gitu. Iya. Nah, pas yang ketiga kalinya. Jadi seperti itu 2, Bang. Ada 2 peti. Ada 2 peti. Iya. Nah, yang satu itu emas apa ya? Seginilah emasnya. Iya. Emas sama koin-koin tuh. Koin emas. Koin emas. Nah. Bulat lah kayak uang koin lah ya. Nah, ya kayak gitu. Ya malam ketika itu
ada yang ngeganggu yang pas ketiganya itu. Jadi pas kita ritual udah wujud, udah kita dibawa keluar ruangan, ada yang ngeganggu. Jadi ada satu tim kita yang kesurupan. Nah, minta dibalikin. Udah dibalikin. Dibalikin. Akhirnya kita bawa lagi ke titik awal itu, kita tutup lagi. Akhirnya udah hilang. Itu Tiba-tiba hilang juga. hilang. Nah dari situ kan saya kok sampai segitunya ibarat Iya, dia berkali-kali ya. kali-kali. Kali-kali. Selalu Karena gagal. emang awalnya juga kan penasaran, Iya, satu pengen ngebuktiin ada apa enggak nih uang-uang goib itu. Ada, tapi cuman nggak bisa dibelanjain lah ibaratnya gitu kan ya. 2 tahun lebih kita. Terakhir saya nggak mengikuti rombongan itu, saya ditegur bang. Ditegur sama? Ditegur ada satu orang tua perempuan, Iya. luar biasa itu perempuan itu. Dia itu nelpon saya, Ini mohon maaf nih, kenal sama Akang nggak? kenal. Oh, kenal. Jadi dia kalau saya terjun ke dunia itu dia emang tidak tahu. Tapi mungkin namanya juga dia orang hebat lah ibaratnya itu dia. Ada satu perempuan mama lah ibaratnya, udah tua. Saya ditelepon disuruh ke rumahnya. Langsung saya ke rumahnya malam-malam. Habis isya lah. Dia bilangnya, ngapain capek-capek katanya. Nyari uang-uang kayak gitu, nyari emas-emas kayak gitu. Kalau pengen mah ke kamar aja katanya. Beliau bilang seperti itu. Bilang seperti itu. Iya. Akhirnya saya kan kok tahu nih perjalanan saya nih Iya. si emak ini kan. Nah, akhirnya saya mengikuti sesuai petunjuk si emak itu. Saya masuk ke ruangan tempat dia semedi lah, tempat dia Di tirakat rumah beliau di nih. rumah beliau itu. Kata si emak itu, jangan jikirin apa-apa, yang penting duduk aja di situ kan. Ntar juga ada yang datang. Saya duduklah itu bang di situ. Baru duduk, saya merem itu. Gak lama ada yang megang pundak. Nah, itu saya dikasih emas itu senampan. Senampan beginilah. Itu emas itu macam-macam. Kayak ada yang model mahkota, gelang-gelang zaman kerajaan. Perhiasan lah itu. Iya. Nah, jadi yang ngasih saya itu satu kakek-kakek bersorban semua, jenggotnya seginilah. Nih katanya, emas. Ini hadiah katanya. Tapi saya sedikit pengen ngambil itu bang. Ya, manusiawi ya. Manusiawi kan ya. Iya. Sedikit saya pengen Agak bawa seperti kan. itu Karena kan si emak itu bilang kalau pengen emas ke kamar katanya kan. Tapi pas saya udah pegang, dalam hati kecil saya nolak bang. Dalam kecil hati saya nolak. Kalau saya ambil ini emas ini, otomatis saya sombong ria. Pemikiran jadi. Nah, makanya kedua saya mikir, apa ini si emak ini pengen ngetes saya. Nah, gitu bang. Akhirnya saya tolak itu bang. Padahal dia bilangnya ini hak kamu katanya, ini hadiah. Padahal sudah bilang seperti Dia itu ya. bilang seperti itu. Akhirnya saya balikin lagi ke si kakek-kakek itu, dia hilang. Keluarlah kamar, ngobrol lagi sama si emak. Gimana dapat? Alhamdulillah dapat. Terus emasnya mana? Saya pulangin lagi mah kata saya. Lah kenapa dipulangin katanya? Itu kan udah haknya itu hadiah dari emak. Enggak kata saya. Nah akhirnya di situ saya ibaratnya diceramain lah gitu. Iya, dikasih nasihat Pejangan lah ya. Saya pejangan sama si emak. Bilang apa itu? Jadi Beliau. udah cukup sampai di sini, jangan mengikuti orang-orang yang narik-narik kayak gitu. Selama berjalan mengikuti selama kan saya ngebuka juga udah sampai kurang lebih 2 tahun lah gitu perjalanan seperti itu. Selama perjalanan apa yang udah dapat katanya, ternyata kan yang dapat cuma capeknya doang gitu. Jadi keluarga terlantar, kerjaan kita terlantar gitu, waktulah habis gitu. Jadi hasilnya itu nol gitu. Bahkan bisa dibilang minus ya. Iya minus. Karena nggak produktif buat keluarga. Iya. Makanya dari situlah saya sadar bang. Oh mungkin bukan rezekinya saya dari situ. Nah itu. Oke, Kang Irfan.
Cukup menarik dan ternyata dari sekian perjalanan selama 2 tahun, baik itu mengambil uang atau, mengambil uang gaib lah ya, Siap. dan kemudian emas, semuanya zonk, Jong. semuanya gagal. Iya, gagal. Iya. Pertanyaan pertama nih Kang, biasanya, orang yang yang memberikan donatur itu, Iya. menurut Akang, dia itu sebelumnya sudah berhasil atau belum? Menurut pandangan saya belum dia, Bang. Belum berhasil Belum juga. berhasil. Makanya kan saya selidiki ternyata yang donatur itu dia itu korban. Oh, awalnya korban. Jadi Iya. dia sering datang ke orang-orang inilah gitu lah. Nah, Mhm. disuruh minta disediain mahar-mahar gini, Iya 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 iya. kayak uang apa ya namanya? Kita uang duplikat lah misalkan. Iya iya iya. Itulah. Jadi di situ ada jaringannya ya, Ya, iya. modus seperti itu ada ya ternyata ya. Iya. Nah, ritual yang dilakukan itu baca apa sih, Bang? Kalau ritual itu kita tetap, Bang, minta sama ke Sang Maha Kuasa gitu. Iya, jikiran biasa lah, jikiran. Iya 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 iya. Cuman perniatan dan tujuannya ini gitu. Mhm. Tapi kalau dipikir-pikir emang apa ya, nggak ada yang sesingkat mungkin ibaratnya gitu ya. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Segala sesuatu kan ada timbal baliknya gitu. Mhm. Dipikir-pikir lagi kalau misalkan itu uang kita pakai, otomatis kan ada embel-embelnya, entah keluarga kita yang sakit, ntar apa anak kita gitu, ntar takutnya ke situ doang sih, Bang. Iya sih, Nggak Bang. ada yang gratis sebenarnya. Iya, dan kalau itu pun karena memang bukan dari hasil kerja yang Nah, memang yang halal gampang halal. gitu ya. Oke, Bang. Dan itu kan cuman jalan singkat sebenarnya. Jalan singkat, jalan pintas, jalan tol ya. Jalan tol. Iya, Bang. Nah, ini menarik nih. Ketika Akang dan rombongan ini sudah melakukan ritual, sudah bahkan tadi menyembelih kerbau, sudah menyembelih kambing. Itu di situ ada materi yang dikeluarkan kan Iya. ya. Kemudian ketika kita dibandingkan sama Akang tadi yang sama nenek tadi, Nah, tadi tanpa ritual, tanpa wirid bahkan ya, Iya. cuma suruh diem kan. suruh diem Itu doang. pun bisa kan. Bisa. Bahkan diberikan dan itu ada akad, ada ucapan dari kakak itu, ini sudah jadi hak kamu, Iya. gitu kan. Berarti kan intinya kan sama-sama diperlihatkan ya. Sama-sama diperlihatkan. Jadi kesimpulan dari dua hal yang berbeda ini apa kan? Kesimpulannya kan nggak harus kita capek-capek, nggak harus kita keluar modal sampai potong-potong kerbau gitu, Bang. Iya iya iya. Kalau misalkan udah haknya kita, tergantung kita nerimanya sebenarnya. Iya, itu pun godaan ya, Itu mungkin seperti godaan. itu ya. Iya. Mungkin itu godaan perjalanan hidup saya juga. Iya. Atau mungkin itu juga mungkin jin yang menyesatkan, gitu kan ya. Oke Bang, saya apa ya semakin paham karena banyak sih sebenarnya di berita-berita ataupun di banyak-banyak konten itu memang ada ritual penarikan uang gaib. Ternyata ini Abang sendiri yang melakukan dan ternyata memang ada dan walaupun hanya sampai diperlihatkan dan tapi semuanya ini adalah Ibaratnya katakan antara ada dan tiada. ada dan tiada. Ada tapi nggak bisa digunakan buat apa gitu. Iya. Oke Bang, ini mungkin yang terakhir nih buat Sobat Jelajah Malam dan pemirsa semuanya, Akang bisa menyampaikan sedikit pesan, kesan ataupun sepatah dua kata untuk Sobat Jelajah Malam Kang. Kalau pesan ini aja kali Bang ya. Kalau pesan itu masih mending kita capek kerja dapat gaji ibaratnya. Daripada kita capek tengah malam sampai keluar modal beli persyaratan tapi hasilnya nggak ada. Karena walaupun itu udah nimbul, udah kepake, efeknya buat keluarga kita sendiri. Iya, betul. Iya, sudah waktu, sudah modal dikorbankan tapi akhirnya nol tuh. Iya, jadi mending tidak usah melakukan seperti itu. Iya. Dan sudah dibuktikan oleh Kang Irfan ini teman-teman bahwa selama 2 tahun beliau ini ikut rombongan pencari uang gaib, menarik uang gaib dan ternyata sama sekali tidak ada hasilnya. Jadi hal seperti itu
tidak baik dan jangan untuk Jangan ditiru. Karena itu godaan Iya, jin itu, itu Bang. godaan Buat jin. nyesatin sebenarnya. Iya, untuk saatin. Nah, oke, terima kasih Siap, Bang. Kang Irfan atas pengalamannya. Siap. Mungkin kapan-kapan kita bisa bercerita lagi ya, Siap. Kang ya. Oke. Oke, sobat Gajah Malam, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bade dan Kang Irfan. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.